Ini ada TikToknya, udah terganggu nih Pak. Udah terganggu nih Pak. Saya itu yang tahu saya. Kenapa yang tahu saya? Misalnya datang ke Kadafi, bilang abang begini. Datang ke abang, bilang adik begitu. Datang ke abang, bilang kakak begini. Jadi kan udah kita analisis semua, oh ini bisa perang sabi nanti itu. Kalau ini dilepaskan pada anak-anak. Iya. Jadi saya ngeri, dan juga saya kebetulan hadir ini daripada nazar saya. Dan supaya anda tahu itu lahirnya Malay di Lampung tu demi Allah saya dari lari-lari hutang. Hutang saya di Abu Latama dulu. Maka di sini begitu dapat saya dengan keluarga lain di sini bisa membantu, bisa kena orang berusahalah kita sampai kita ambil wang 9,5 miliar di sini kita tutup ke sana. Enggak ada hutang di Abu Latama. Jadi orang Abu Latama itu hidup enak sebenarnya. Tapi cuma saya pesan sama anak-anak saya, tolong tu dilihat waktu saya berdiri Abu Latama dulu. Dari dekat-dekat ketua jurusan, rektor, semua jaga malam. Kenapa? Karena enggak ada awang, bukan kaya ayahnya bangun. Cuma nazar keinginan saya, berani saya lakukan. Semua itu ikut jaga malam. Bayangkan, kenapa tidak sanggup saya bayar sapam. Akhirnya jaga malam sendiri kami. Bergeliran kami jaga. Begitulah ingin menghidupkan Abu Latama ini. Begitu antusias daripada masyarakat. Mau mendengar saya kerana cita-cita ke anak yatim. Orang menganggap pahala dari anak yatim. Itu yang itu. Tahu-tahu saya lihat sudah tak ada hutang, tak ada apa-apa. Dulu saya bangun itu pernah 6 bulan yang bayar gaji. Tapi tak marah. Orang tetap pergi. Tetap tak pernah ribut. Tak pernah demo. Semua mahu kata dilihat cita-cita aja. Dan dilihat saya tak pernah bawa wang ke tempat lain. Tetap ke pendengar kampus. Saya belum masuk wang. Bagaimana mu kita itu? Itu sebenarnya. Jadi kenapa sekarang terjadi kabel zaman? Kerana dah saya ingatkan dah pergi merampok ke Lampung ke sini. Dapat izin mamak dia datang ke sini. Dan juga anak-anak tanpa pamit dengan saya. Menjatuhkan martabat saya dari teman-teman sejati saya di sana semua. Yang membantu saya membesarkan Malay di Lampung. 1, 2, 3 bulan, 2 bulan. Saya bilang, kalau kamu tak keluar, itu saya akan lakukan. Sedang pun kalau saya sudah kasih benda kamu, saya ambil balik. Saya bilang. Iya. Kenapa? Sebenarnya Aceh pada saya kecil orang itu 1 sen saya nak pegang wang. Itu. Malah saya kasih wang dari sini. Bukan main-main. Tapi anak ini tak tahu diri, rakus. Kalau saya lihat anak saya rakus, ini teguran Allah SWT. Menurut saya. Dan saya pun diuji oleh Allah. Apakah saya bisa duduk dengan ada pengaruh daripada anak? Ini supaya anda tahu, demi Allah saya bersumpah, tahu tak? Isteri saya kedua ini marah. Suruh kasih terus marah itu. Tak apa ribut-ribut. Tapi saya tahu anak saya tu tak bisa. Kerana saya janji dengan Allah. Saya tak berani nipu Allah saya. Kerana Allah itu tidak perlu notaris. Cukup dengan hati dipegang oleh Allah. Maka saya takut. Kalau ada, saya bilang sama anak saya, dia pernah datang ke saya, cium lutut saya. Tapi tetap bertahan dia. Mamaknya yang mahu, dia bilang, nak, kalau mamak kamu bawa ke ulama, panggil ulama yang tahu. 2-3 orang, ada ulama bilang jamin, boleh. Pak Ruzi Bintang kasih terus anak rapor, boleh, saya kasih. Saya bilang, saya takut ke Allah. Kerana saya ini adalah ujian Allah. Apalagi kemarin puasa. Puasa kata orang tua dulu. Itu iblis diikat semua. Jadi kalau kita yang benar, kita yang ajar iblis sebenarnya. Jadi saya lihat yang ada dalam anak saya. Yang tujuan saya ini adalah hak anak tidak pernah kurang. Cuma di situ satu independen dipegang oleh orang bukan keturunan saya. Jadi itulah saya fikir dulu masyarakat beramai-ramai bantu saya kerana tujuan saya baik. Tapi maka saya diam.
Kenapa saya tak mengadu? Kalau saya mengadu pidana, anak saya nanti di penjara, bagaimana cucu saya? Kemana saya? Maka bukan saya bodoh. Memang saya marah bodoh, tapi pendek, yang jelas saja. Kalau saya ingat lagi, okey, sekarang saya kata orang baru pulang ke sana, orang itu pasti pergi. Saya bilang, itu jaminan, dia berani anak bunuh ayah. Dia berani. Tapi, saya tahu, setelah saya mati besok, bagaimana? Maka waktu hidup saya saya selesaikan. Kalau saya lihat, supaya anda tahu, dulu anak saya mungkin main-main. Begitu kemarin pemerintah membuka berakhir Jokowi yang buat wasiat dilindungi oleh negara, saya pergi daftar. Maka itulah mungkin anak ni kena pandai, kena pejabat DPR ya. Pandai pejabat DPR itu. Maka dia rebut masih hidup ayah. Kerana apa? Di situ dah disebut. Nanti setelah saya meninggal, itu adalah di bawah hukum. Hukum pemerintah. Siapa saja menterinya nanti, itulah yang keputusan ada di tangan beliau. Saya tak mahu. Kerana saya takut berkelahi anak saya. Tapi jangan fikir anak saya nak kasih sepetan. Ada. Tapi tidak boleh pegang. Tidak boleh menguasai. Tapi untuk ambil, mencek kebenaran, itu bisa. Maka seperti ini saya buat. Seperti pengumuman masjid raya gitu. Jadi tiap hari orang masuk tahu, semua tahu, terbuka. Kalau orang berbuat lari wang, tak bisa. Itu cita-cita saya. Maka sekarang ini, udah. Kerana anak saya begitu, Aceh pun dah saya ambil. Yang mau tahu. Ya, Pak Tapi Rusli. yang pun dah sadar. Pak Rusli, tadi Ya. kan Bapak menyampaikan bahwa ada persoalan dengan anak Bapak dan Bapak menyebutkan namanya Kadafi gitu Pak kan? Ya, Pak- lain sama dua sekarang. Nah, pernah nggak Pak Bapak memanggil anak Bapak itu untuk bicara secara baik-baik gitu Pak antara anak dan orang tua? Sudah datang cium lutut saya, sudah saya bilang tadi. Ada foto, ada semua. Bapak dituntut ke polisi oleh anak Bapak, dilaporkan. Setelah itu, dia janji dengan adik saya, dia akan cabut semua perkara. Maka saya baru menerima dia datang, sujud di lutut saya bilang, tak apa sujud. Kenapa harus begitu, saya bilang. Dijawab oleh anak dia, itu keinginan mamak saya, harus saya ikut. Itulah akibat umi itu. Dia fikir ayah tu tak ada guna lagi. Ayah bisa kita sepak sungai aja mungkin. Itu mungkin terpengaruh anak saya. Umi. Tak baca lebih banyak lagi. Maka saya kirim semua yang ada ulama kirim ke saya kirim ke anak saya. Saya kan tak pernah ngaji. Tapi baru-baru ini ada satu Melayu rezeki menjawabnya sudah lain. Kalau lain dulu asal saya kirim, oh ini kami tak ada masuk golongan itu. Astagfirullahaladzim. Tak tahu itu sudah saya kirim semua. Bagaimana mamak kamu nanti dosa dengan ayah. Semua sudah saya kirim. Jadi itulah. Maka saya ini yang menangis saya bukan lain. Anak saya secara nanti ujian Allah itu berat di dunia ini. Bukan. Kerana janji Allah itu. Kalau dosa dengan ayah, Allah pun tak bisa mengampuni. Walaupun ayah sudah ampuni. Belum tentu Allah mengampuni. Tapi dosa dengan Allah, gampang diampuni asal kita minta. Ini yang saya takut. Itu ada ulama yang kirim ke saya. Ini terus terang aja. Jadi kalau saya tak peduli, saya lillah ta'ala aja, apa urusan. Yang penting saya tidak mahu. Ya, sekarang dia buat macam-macam. Nipu orang macam-macam. Notari fikir sendiri. Bagaimana notari sedangkan notari dua saya punya? Abu Ladama jelas Abu Ladama kan? Kita tanya abang orang itu tak pernah ada Abu Ladama 6. Itu dia fikir-fikir. Itulah budak-budak kan nipu rakyat semua kan kesian berapa banyak orang dosa yang tak benar, yang salah fikir. Sudah apa saya ini? Baik. Supaya saudara saya tahu, saya hidup 5,000 perak sudah cukup satu hari. Pakai kasih dan sayur sudah cukup. Baik Pak Rusli, Ya. Pak Rusli tetap standby, kita berdiskusi dengan Bang Rektor. Bang, dampak dari kekisruan ini kan berdampak pada berjalannya operasional kampus dan juga akademik.
Ini gimana Bang situasinya hari ini? Apakah ini kan ada ribuan mahasiswa yang kuliah di kampus Unaya yang hari ini kan bingung nih. Atas situasi ini sebenarnya gimana yang terjadi? Sebetulnya nggak harus berdampak seharusnya. Eh, kalau kita melihat ke legalitas, karena kan begitu saya dilantik sama Pak Rusli, esok harinya, 2 hari Seninnya saya ke L2 Dikti. Karena setelah dilantik, rektor yang lama tuh mengklaim bahwa sama timnya lah atau teman-temannya mengklaim bahwa pelantikan yang dilakukan oleh Pak Rusli kan ilegal. Kan kita bingung itu, karena yang punya kampus Pak Rusli. Beliau bukan hanya pendiri juga pembina. Dalam struktur yayasan itu pembina itu ya yang pemilik lah, pemilik kampus kan beliau. Masa saya dilantik oleh pemilik dibilang ilegal? Senin, kendati demikian, Senin tetap saya ke L2 Dikti sehari setelah saya dilantik, mau ngeceknya, mau ngecek data-data di situ ada pejabat-pejabat L2 Dikti. Saya cuma mengatakan pada L2 Dikti, saya ingin saya sekaligus mendaftar melaporkan proses pelantikan. Sekaligus saya ingin tahu data valid yang ada di L2 Dikti. Kalau ini tidak valid, saya nggak ada masalah. Saya akan lapor ke Pak Rusli bahwa di L2 Dikti kita menyatakan ilegal. Kalau itu valid, maka segera diproses. Kan seperti itu L2 Dikti, gitu. Kita lapor. Ketika dibuka di layar, saya minta sama-sama kita ngeliatnya. Tanpa saya nggak tahu legal atau ilegal, saya sama-sama nih lihat. Di layar monitor mereka itu terpampanglah bahwa yang legal itu Yayasan Abulai Tama Aceh. Yayasan yang didirikan oleh Pak Rusli. Bukan Oke. Yayasan Abulai Tama NAT. Kalau NAT itu yang Saya nggak tahu, orang L2 Dikti juga nggak tahu. Oke. Karena orang rektor yang demisioner, Saudara Agung, itu kan mengklaim sama anak Pak Rusli, Teo Rizky sama Maeda mengklaim bahwa yang mengendalikan Universitas Abulai Tama Yayasan Abulai Tama NAT. Nah kita cek ke sana nggak ada Abulai Tama NAT. Bahkan orang L2 Dikti pun baru mendengar nama Yayasan Abulai Tama NAT. Tapi kan kemudian ada perlawanan ini Bang dari pihak-pihak rektor yang misioner ini kan mengganggu stabilitas kampus, bahkan perlawanan itu kan kemarin berbuntut ricuh, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Jadi begini deh, persoalannya kan bersimpulkan di L2 Dikti ini. Kenapa mereka berat sekali mendeklar bahwa itu Yayasan Abulai Tama Aceh yang punya legalitas yang formal, yang ada SK menterinya, keputusan menteri menunjuk bahwa Yayasan Abulai Tama NAT sebagai Yayasan Abulai Tama Aceh sebagai badan penyelenggara Universitas Melayani. Kenapa? Universitas Abulai Tama. Kenapa mereka nggak pernah deklar? Kenapa mereka juga tidak pernah memberikan akses kita ke sistem informasinya pendidikan tinggi? Nah kan ada 2 hal. Nah mereka seperti membiarkan kondisi ini terus berlarut. Nah di dalam tentu tentu ada prakondisi untuk melawan keputusan Pak Rusli sebetulnya. Kalau saya kan dilantik sebagai rektor, yang punya adalah Pak Rusli. Nah kemudian mereka melawan, menentangnya, bahkan mengatakan Pak Rusli ilegal segala macam. Nah kalau disebut Pak Rusli Yayasan Abulai Tama Aceh itu ilegal, otomatis kita ilegal, ya kan? Tapi demikian kita terus berjalan. Nah kan kita ini tidak mengganggu kampus sebetulnya, nggak ada masuk mengganggu akademik, tetapi mereka yang memprovokasi, menyebar isu, menyebar macam-macam. Ada itu di WA grupnya, dan kan kita peroleh semua itu. Dan itu sebetulnya kan melanggar undang-undang ITE, mengait-ngaitkan orang-orang lain segala di persoalan itu, dan memprovokasi mahasiswa, menyebut nanti KIP hilang, mahasiswa KIP. Kan di Abulai Tama itu banyak mahasiswa yang dapat beasiswa KIP. Iya, benar. Dikatakan, ditakut-takutin mahasiswa nanti ini beasiswa KIP-nya dicabut karena yang ngurus beasiswa KIP ini Kanafi. Loh apa urusannya? Memang KIP itu uangnya seseorang, kan bukan. Ini KIP ini kan uang negara. Kenapa orang yang bisa nah itu mahasiswa terprovokasi, takut. Mereka kemudian ikut manut aja apa yang disuruh gitu loh.
Nah, ketika kita ada di dalam, kan kita beberapa hari kita coba nih kita ada di dalam. Mahasiswa dilarang masuk, dibuat surat, dosen diancam segala macam. Nah, oke, ini artinya di mana simpulnya ini sekarang persoalannya? Persoalannya tetap di L2 Dikti. L2 Dikti ini kenapa dia? Kita udah suratin. Bahkan L2 Dikti menahan tunjangan sertifikasi dosen umum. Abu Letama coba. Apa urusannya hubungannya antara persoalan ini dengan tunjangan dosen? Nah ini Jadi terlalu abang jauh. melihat ada keberpihakan L2 Dikti Ya. terhadap rejim lama, Rejim demisioner, lama. rektor demisioner sebelumnya. Iya. Nah, kalau bicara ini gimana bang? Maksudnya mahasiswa ini kan banyak juga laporan kita mahasiswa ini, mereka bingung nih, mereka ini bingung terkait dengan legalitas ijazah mereka nantinya, terkait dengan hal-hal lain. Jadi kan ini banyak juga informasi yang masuk ke redaksi kita mempertanyakan ini gimana nih kondisinya. Sebenarnya ini kan harus dijelaskan ini gitu. Nah, ini kan menyangkut legalitas. Legalitas siapa yang menandatangani ijazah nantinya? Rektor. Iya kan, rektor kan. Rektor. Rektor yang mana? Rektor. Yang ini kan udah dimisioner. Rektor sekarang Dr. Nurlis Effendi. Iya. Ini kan udah di dimisioner. Yang mengangkat Saudara Agung sebagai rektor adalah Yayasan Abu Letama Aceh. Pak Rusli. Pak Rusli, yang pembinanya Pak Rusli. Dan yang memberhentikan Saudara Agung adalah Yayasan Abu Letama Aceh. Ada urusannya dengan NAN. Benar. Nah itu jadi kena apa yang dipersoalkan itu. Nah kami dapat informasi mereka mempersoalkan pelantikan segala macam ke L2 Dikti, keabsahan yayasan mereka gugat segala macam ke L2 Dikti. Kemudian L2 Dikti menghentikan semuanya. Itu keliru L2 Dikti melakukan itu. Yang mensahkan yayasan Abu Letama Aceh itu Kumham. Nah itu lembaga negara. Iya benar. Dia nggak percaya, L2 Dikti nggak percaya lembaga negara. Ini L2 Dikti mewakili siapa saya tanya sekarang? L2 Dikti. Ya kan, L2 Dikti ini adalah perpanjangan Kementerian Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi. Oke. Kemudian yayasan dibentuk, disahkan AHU dari Kementerian Hukum. Nah dia, ini kalau mau protes soal sah keabsahan yayasan bukan ke L2 Dikti, ke Kumham. Ya kan, kalau mau ngesah. Tetapi kalau udah disahkan oleh Kumham, lembaga negara lain harus percaya pada wajib mempercayai lembaga hukum yang lain, lembaga negara yang lain. Kalau antara L2 Dikti tidak percaya sama Kumham, dia percaya siapa? Tentu ada sesuatu di sini. Nah, seperti itu. Oke, tapi kan ini kasusnya sepertinya masih terus berlarut ini bang. Bahkan kemarin ada yang meninggal dunia gitu. Nah sampai kapan ini akan selesai gitu? Maksudnya apa akan terus perjatuhan korban-korban lainnya sampai dengan selesai ini kan? Ya, Semakin membingungkan ini sebenarnya. Jadi gimana situasinya ini sebenarnya? jadi begini dah. Dalam proses pendidikan ini juga perlu kepastian hukum. Betul. Kepastian hukum bagi seluruh. Ini kan menjadi Sivitas akademika lah. bukan hanya di Abu Letama sebenarnya. Juga pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan lain. Yang terutama yang di bawah L2 Dikti. Kalau L2 Dikti nggak berani ataupun nggak bisa membuat kepastian hukum pada satu pendidikan aja, semacam Abu Letama, bagaimana dengan begitu banyaknya lembaga pendidikan tinggi di Aceh? Ya kan? Dia nggak mampu menghadirkan kepastian hukum. Lembaga L2 Dikti ini adalah pelaksana undang-undang, jangan lupakan itu. Dia wajib menjalankan apapun produk regulasi yang dikeluarkan oleh negara, termasuk itu dari kementerian. Kementerian mengeluarkan surat keputusan bahwa Abu Letama Aceh adalah badan penyelenggara Universitas Abu Letama. Jalankan itu. Bukan dia bikin nafsir, dia bukan penafsir undang-undang. Yang menafsirkan undang-undang DPR RI sana. Artinya L2 Dikti menurut pandangan abang terlibat dalam pusaran konflik, berpihak. Simpulnya Menurut pandangan itu. abang. Lebih berat nih sebetulnya kalau menurut saya. Simpul persoalan semua itu di L2 Dikti. Karena kelakuan kita tanya itu siapa? Ini kan kepalanya sebetulnya. Rizal Munadi. Nah di situ deh saya udah 2 kali ketemu sana dan real melihat data yang sebenarnya. Bahkan sempat saya katakan, ada nggak 2 kali udah ketemu, ada nggak komplain dari Agung CS, wakil rektor yang lama?
Oh nggak ada, udah sekian bulan, udah sekian hari, udah 1 bulan lebih. Saya nanya, nggak ada. Berarti nggak dikomplain kan, saya bilang. Karena dia tahu bahwa ini lebih legal, saya bilang. Tapi setelah saya ngomong ini, ada komplain, berarti Anda bermasalah. Berarti Anda yang menyarankan komplain bagi kelompoknya aku. Dan ternyata belakangan muncul komplain. Berarti kan dia menyarankan komplain. Betul, Dan itu keliru. Komplainnya bukan ke LUADIKTI, ke yayasan. Iya, Dan dia membuat sejumlah kekeliruan hukum. Kalau dia mempersoalkan yayasan ke Kumham. Kumham ya. Kalau di lembaga pendidikan yang tinggi ini, apa yang diputuskan oleh Kumham itulah yang dijalankan. Bukan dia bikin anulir produk kementerian yang lain. Siap. Pak Rusli masih tergabung dengan kita nih, Pak Rusli. Ya. Pak Rusli, ini sampai kapan nih ribut bapak sama anak berakhir nih? Ya, saya nggak ada pernah ribut. Siapa yang ribut? Kan saya punya. Yayasan ini punya bapak gitu ya? Maunya apa? Kalau saya sudah bilang, saya nggak banyak butuhkan. Yang penting saya janji-janji saya dengan Allah jalan, itu aja. Saya nggak pernah ribut. Maka saya nggak peduli. Kalau peduli, udah pingsan di kita. Kalau model itu. Sekarang coba cara dia itu. Kadang kesombongan anak kita sudah ada korban. Kan banyak sadar. Sebenarnya untuk apa sih dibunuh orang, bunuh ayah saja itu udah aman. Bisa habis semua mungkin. Kan lebih baik. Karena ini kena dibunuh orang sama. Tanggungjawab nyawa dengan Allah. Jangan bikin lepas tangan. Jangan bisa lepas tangan. Waktu kita buat rapat, waktu buat ni, kau dah kita fikir semua. Maka itu saya larang orang saya. Jangan coba-coba mengorbankan orang. Jangan waktu tak sanggup, saya dibeli dengan wang. Ini coba, tak sadar juga sudah begini. Ya, lawalam, saya tak tahulah urusan dia dengan Allah. Kalau saya, terus saja, saya tunggu kapan pemerintah tu mengambil tu, pemerintah tunggu juga, tak ada masalah. Kan kita ada hukum. Dulu Kapolres bilang sama saya, jangan gitu. Pak Rusli bawa aja hukum. Ya suruh bawa lah sama anak saya bilang. Ini sekarang, bukan saya lagi ini sekarang. Karena sekarang ini kalau saya tanya Pak Polisi, dia bilang, Pak, kalau ada yang kematian, harus ada yang harus bertanggungjawab. Silakan. Itu tak ada ampun dia bilang. Bapak tidak mengadu, polisi tak boleh melepaskan begitu. Itulah yang kita tunggu sekarang. Supaya masyarakat jangan dibikin masyarakat tombang-ambing, fikir sini, fikir situ, fikir macam-macam. Yang enggak fikir. Kan akibat anak kita bicara ngawut. Itu kan semua dari orang itu sendiri. Kalau dia mau dengar ayah, itu masih hidup saya. Mau apa? Saya tetap tidak mahu. Saya mau kelola sendiri yang bagus. Itu aja. Anak saya hak 50% saya kasih. Bukan ada wang. Ada yatim 25% saya kasih. 15% untuk kesihatan pegawai saya kasih. 10% untuk simpanan untuk renovasi gedung itu saya kasih. Untuk hospital tak fikir lagi. Tak ada saya. Kadang 5,000 satu hari saya dah cukup bang. Apa susah kali. Pakai orang anak saya sombong tak tahu. Mana ayah dia susah dulu. Dibantu oleh orang banyak-banyak. Sekarang kita agak bersyukur. Agak berterima kasih pada teman-teman. Dah tahu ayah dia tu. Jangankan bahasa Indonesia. Bahasa Aceh hanya kasar saya. Coba lihat mulut saya tu. Maka saya waktu singgil dulu. Kata itu kalau aku datang saya sedar. Saya bilang tak bisa Pak. Kalau saya Pak bahasa Inggeris tak bisa. Bahasa Aceh lebih halus betul. Jadi saya tak ngerti ni bahasa saya ni saya bilang. Saya tak perlu dapatkan diri saya bilang. Begitu. Karena kita tahu diri, tahu pasti. Kalau saya bilang tell me, tahu tak? Sudah takdir Allah saja. Diberi rezeki oleh Allah kerana doa-doa anak yatim. Yang bilang doa anak yatim, kita buat bukan anak yatim. Padahal paling utama anak yatim. Nama aja sudah boleh sama. Nama aja. Pasal di depan dia lebih jalan, di situ kurang jalan. Itu yang saya, maka
Itulah saya agak percaya lagi pada anak saya tu. Biar dia ambil rezeki aja, biar saya cari. Dan itu saya si masyarakat yang independen. Sudah. Kalau enggak mungkin, kalau enggak betul orang itu kita berhenti. Yang penting jangan seorang dia berhenti. Ada anak saya 10 rapat. Mana terbaik pilih. Itu maksud saya. Kalau enggak, itulah Menteri Hukum yang punya hak. Kerana sudah saya terakhirnya Menteri Hukum. Itu ada. Mungkin di situ anak saya terkejut betul. Ini bapak nak main-main lagi ni. Betul-betul sudah didaftar semua ke Menkumham. Maka itulah dia bergerak segera cepat. Gerak cepat, jangan terlalu lambat. Sedangkan saya agak peduli. Kerana apa yang kita buat bukan main-main. Memang lillahi ta'ala kita buat. Kerana apa? Bagaimana selamatlah kerana saya itu mengerti saya dari orang miskin. Diberi Allah itu kerana doa-doa yatim. Bagaimana hidup itu dengan anak yatim sampai keluarga saya membawa harum kerana anak yatim itu. Tapi tak ada sekarang malah dipijak-pijak. Sudahlah. Lah saya apa nama dunia ini. Penting sisi Allah terima itu saya harap kalau saya dapat. Lain tak ada saya fikirkan lagi. Kerana saya dari orang miskin. Kalau bilang besok jadi miskin, anak saya pernah bala WA ke teman saya, dibuat bapak sampai miskin. Ketawa saya. Kalau miskin saya, cucu saya susah. Bukan dia sudah senang. Ini apa tujuan anak saya ini? Menjauhkan saya dengan cucu semua. Tak apa-apa, terserahlah membuat apa. Satu saat cucu saya akan tahu nanti. Apa kakek atau dia. Itulah yang tak saya mengadu, takut. Di penjara semua kerana dua segi. Ini saya bilang terus saja kamu supaya tahu. Itu dalam peraturan pemerintah, seorang Gaddafi adalah dia di DPR, di Komisi 10. Komisi 10 itu tidak boleh membawa dana ke tempat dia sendiri. Kalau ada nama dia, maka saya tak boleh pakai nama dia. Nanti kan rusak semua. Dia buat kesalahan. Itu KPK langsung. Tapi kerana dia hebat bisa urus KPK, lihat dia berapa hari bisa urus. Demi Allah, saya suruh ambil wang hampir 400 juta. Dia boleh ambil wang 400 juta dan lebih kada. Jangan dia korupsi di sana yang saya syaratkan. Saya takut. Ayah dia sudah bebas. Tak lagi, kalau kita sudah tak dagang lagi, kan tak ada lagi masalah. Janganlah ke anak cucu saya kena nanti. Itu saya harapkan. Maka saya kasih wang terus selalu. Kerana dia korupsi, fikir untuk bangsa ini kamu. Maka saya senang kadang-kadang melihat. Dia fikir tu guru-guru honor. Dia fikir untuk itu. Bangga saya. Saya lihat dia cium peneliti. Bangga saya. Demi Allah. Itu aja yang kebanggaan saya. Dan saya harap anak saya itu. Dan sampai cucu saya. Dan boleh tanya sama anak saya. Dia pergi anak tim tak buat cucu saya maki kena. Kenapa? Saya tak harap lagi sama dia. Supaya ini dilanjutkan oleh cucu saya. Dan terus saja supaya anda tahu. Perbuatan anak yatim ini dapat gerak Allah tak mungkin. Tak mungkin saya mahu. Tapi Allah bergerakkan. Saya ini orang tak ada pengajian, tak ada apa-apa dulu. Maklumlah kita duluan orang tua tinggalkan kita. Pak Rusli sendiri terakhir kapan ketemu dengan anak Bapak Gaddafi? Sudah ada di situ, ada lihat awal itu ada foto-foto, ada semua tu sama adik saya. Saya dah hafal lagi tu. Dah. Maksudnya 2 bulan, 1 bulan lalu, 2 bulan lalu, minggu lalu? 2 bulan lalu, mungkin kira-kira ada 2 bulan berjalan itu hari. Baru dia datang. Tak tahu. Adik saya yang ingat tu, saya tak ingat tu. Lebaran kemarin, lebaran ada ketemu tak kemarin Pak? Sama anaknya? Lebaran? Dan siapa dia? Kalau dia berasa ayah, pasti ketemu. Tapi kadang tak berasa mungkin. Astagfirullah ya Allah. Dia fikir ayah gampang, dia fikir suka-suka dia. Saya akan tunggu. Cuma satu anak saya lihat yang ada WA ke saya lagi, tak ada. Jadi tak apa-apa, terserah dia. Saya tetap maafkan dosa anak saya. Terus saja, kasihan. Berat dunia ni bukan jam main-main dia. Dunia kena, akhirat kena. Kita akan tahu. Itu kadang firman Allah semua, bukan kita buat-buat.
Jadi salah saya kurang membina anak ke dalam agama dulu. Itulah kesalahan saya. Dan kalau saya urus dia, enggak sempat saya cari wang. Dan saya harus banting tulang habis-habisan. Itulah kira-kira lebih kurang. Jadi kalau saya lihat, tolonglah masyarakat, jangan bimbang ada itu urusan anak dia, lihat aja nanti. Pemerintah akan selesaikan, tidak usah khawatir. Dan semua sudah dijanjikan oleh Allah. Satu saat Rusi Bintang tidak bisa kasih makan lagi nanti. Tak bisa, apa-apa bukan bangga kali itu. Kerana itu takdir. Bukan saya buat itu. Sebelum saya punya awak sudah saya janjikan. Itu saya bilang terus saja. Itu di Jabatan Surabaya, saya pernah menghadap kiblat pas maghrib. Ya Allah, saya tanya. Apakah tidak ada lagi boleh jujur di atas dunia ni? Dalam hati saya, kamu kasihlah rezeki saya. Kalau enggak, biar saya tukar bagi-bagi aja. Kalau saya makan boleh. Anak saya, turunan saya tukar bagi-bagi. Akhirnya buka untuk kita dulu, kita rampas. Tak boleh itu. Itu maghrib demi Allah. 25 langkah saya jalan, Allah menjawab, bisa. Dia bilang. Di situlah saya mendapat pertolongan. Pernah saya teriak di Jabatan Surabaya dulu tu. Itu jabatan jelek tu. Menghadap kiblat, begitu azan maghrib, saya jalan kaki pulang ke rumah. Tubuh bayangkan, berkata tengok pada Tuhan. Udahlah, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saya nggak bisa. Saya jatuh, saya lagi. Baik Pak Rusli, tetap kuat Pak, tetap semangat Pak Rusli. Kami masyarakat Aceh tetap mendukung Bapak. Rakyat Aceh hari ini menganggap Bapak adalah tokoh pendidikan Aceh yang punya jasa besar untuk membangun pendidikan Aceh. Kami akan selalu mendukung Bapak dan kami percaya Bapak mampu menyelesaikan masalah ini. Itu Allah yang menjadikan saya. Maka saya kalau ingat itu yang bisa saya ngomong. Yang sabar Pak, yang sabar Pak Rusli, yang sabar. Bapak yang kuat Pak ya, Bapak yang sabar ya. Ya bismillah. Syukurlah. Bapak yang kuat, yang sabar, kami berdoa selalu untuk kebaikan Bapak. Amin, amin, amin. Insyaallah. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Bapak dan keluarga Bapak. Ya. Baiklah, terima kasih. Baik Pak Rusli, terima kasih atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Rektor, ini gimana nih next selanjutnya nih? Kalau di kita itu kan tetap menjamin bahwa pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Nasib-nasib dosen bahkan Pak Rusli, kita udah ngobrol sama Pak Rusli untuk menaikkan seluruh gaji dosen maupun tenaga pendidik, karena gaji mereka ketika kita cek itu sangat kecil. Dosen entah 1,3 sampai 1,8. Gaji seorang dosen, saya katakan ke Pak Rusli, kalau gaji seperti itu ya nggak make sense untuk seorang pendidik. Maka kita mungkin akan menaikkan mungkin 100 sampai lebih persen. 100% mungkin kita akan lampaui 200 bahkan 200% itu naikkan nama Bapak Rusli. Jadi karena beliau melihat ini udah nggak masuk akal gaji dosen di Abdul Tama. Sangat berbeda umpamanya dengan gaji dosen beliau di Universitas Batam yang hampir 5 juta per bulan. Begitu juga di Malahayati. Saya kan dosen di Malahayati, itu gaji saya itu hampir 5 juta juga per bulan. Dosen itu. Dosen yang kemudian di level Kaprodi juga di sini kan. Kaprodi juga 2 jutaan, udah nggak make sense sampai ke semua. Jadi suruh ubah oleh Pak Rusli, termasuk pembayaran BPJS dosen. Nah sekarang sebagian yang udah di SK kan udah terima tuh BPJS. Sebagian beberapa orang yang udah menyatakan bersedia untuk melanjutkan cita-cita Pak Rusli. Kemudian kita udah SK kan baru dan mereka udah terima gaji, bahkan walaupun mereka belum masuk. Karena gini,
kalau di saya sendiri, di teman-teman Warek yang dilantik Pak Rusli, tidak ada untuk si anu kita pecat, si anu kita keluarkan, si anu kita apa, tidak ada. Begitu juga mahasiswa kita. Tapi yang terjadi sebaliknya sebetulnya. Begitu nggak mau ikut demo dipecat. Macam salah satu dosen hari ini datang ke saya, Pak, saya nggak dikasih lagi ngajar, nggak boleh masuk kampus karena nggak ikut demo kemarin itu. Ya udah ke kita. Udah masuk ke sini kita langsung ubahkan. Jadi ada sekitar berapa belas orang, 18. Kalau yang ikut kita itu 40 orang itu yang justru dikeluarkan dari sana. Itu kita tampung semua. Kita tampung karena di sana dipotong gajinya, nggak digaji lagi mereka. Ada beberapa orang digaji oleh Pak Rusli secara pribadi. Karena Pak Rusli kan nggak bisa ngakses nih. Ngakses keuangan Abu Letama nggak bisa. Jadi semua biaya selama ini ditanggung oleh pribadi Pak Rusli. Untuk gaji kita, untuk operasional kita, apapun kegiatan, termasuk anak Pak Wahidin yang meninggal kemarin itu Pak Rusli semua. Jadi pembiayaan dari rumah sakit, apapun sampai kemarin itu juga kita sudah. Bahkan Pak Rusli sudah memesan ke saya, itu anak-anak yatim, anak Pak Wahidin yang korban kekerasan kemarin itu yang meninggal, ditanggung oleh beliau itu sampai anaknya kawin. Anaknya kawin, kuliahnya ditanggung. Oke, itu kasus pidananya tetap jalan ya? Tetap dilaporkan ya? Tetap kita laporkan ke polisi, yang luka-luka kita tetap laporkan ke polisi. Artinya akan ada yang bertanggung jawab terkait dengan wajib meninggalnya salah satu satgas kemarin ya? Sekarang kan di framing bahwa meninggal karena bukan kekerasan. Kalau nggak dia di situ kan dia. Ya tapi kalau kita lihat video-videonya kan memang jelas itu kecuali pengeroyokan ya. Kecuali ada rekayasa hukum di balik itu kita nggak tahu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau pendidikan kita tidak mau ngomong, sehingga sekarang pun kita melihat pola yang terbaik untuk kampus. Oke, artinya Bang Rektor bisa memastikan bahwa operasional akademik tetap berjalan, tidak ada persoalan, mahasiswa nggak perlu ragu terkait dengan legalitas ijazah, terkait dengan suasana kegiatan belajar mengajar. Mahasiswa yang demo kemarin, apapun katakanlah yang membuli saya, kalau dia mau selesai, saya tanda tangan ijazahnya. Saya pastikan dia tidak saya persulit, walaupun membuli saya di medsos, saya kan ada semua itu. Termasuk membuli Pak Rusli segala macam. Pak Rusli, kita nggak mau seperti mereka gitu loh. Kita nggak mau berperilaku seperti mereka, menghadang ini. Termasuk nanti tahun ajaran baru tetap bisa mendaftar ya, nggak ada persoalan ya tengah. Dosen-dosen mengajar seperti itu, nggak ada masalah sama kita. Oke. Mungkin apa yang mau disampaikan terakhir ini kepada para mahasiswa, kepada para dosen dan kepada masyarakat lah terkait dengan. Iya, kalau terutama kepada masyarakat ya, ke masyarakat kita mari sama-sama dukung program-program dari Pak Rusli sebetulnya. Karena program sosialnya yang tinggi, karena kampus ini diamanahkan oleh Pak Rusli sepanjang masa itu 25% dari hasil bersih kampus ini untuk anak yatim. 25%. 25%. Oke. 25% untuk anak yatim, 15% untuk kesejahteraan karyawan, 10% untuk pembangunan gedung atau apa, dan 50% nanti dikelola yayasan, apakah itu untuk keluarga Pak beliau atau terserah lah. Intinya 50% ke sana. Kemudian itu untuk masyarakat. Mari kita dukung sama-sama program beliau yang seperti ini. Kemudian bagi mahasiswa, jangan terikut dengan pola-pola propaganda, provokasi segala macam. Mereka itu ingatlah orang tuanya di kampung itu kan nyangkul cari duit buat dia kuliah, jual kebun, jual lembu atau apa buat dia kuliah, haming bulanan ngirim duit buat dia kuliah. Pikir ke sana, bangun masa depan gitu loh. Cari kebenaran. Kebenaran di mana? Tanya ke L2 Dikti kalau soal kampus, karena L2 Dikti kalau mahasiswa dia wajib menjelaskan yang mana yang benar kan seperti itu. Jadi cuman mereka nggak mau declare aja. Jadi kalau bagi dosen jangan provokasi mahasiswa, karena kita dosen itu mengajarkan kebenaran, yang mana yang benar, fakta yang benar, data yang benar, kan seperti itu. Ketika kita mengajarkan mahasiswa menulis skripsi umpamanya, kan mencari kebenaran, bukan memutarbalikkan fakta, bukan menipu dengan fakta, bukan menebar fitnah. Ya kan, bukan membuli, bukan mengancam, bukan mengintimidasi. Saya nggak pernah mengintimidasi mahasiswa, walaupun
melakukan itu sangat mungkin bagi saya untuk melakukannya. Untuk melakukan itu juga saya punya power untuk itu, tetapi saya nggak lakukan. Maka saya diam aja. Saya diam aja walaupun saya dibully di mana-mana. Bahkan dibilang saya jual ijazah palsu. Kapan saya jual ijazah palsu? Harusnya mereka lapor polisi saya kan gitu. Benar. Jangan kalau nulis ini jual ijazah palsu, lapor dong ke polisi biar saya ditangkap di penjara gitu loh kan. Iya. Ya kan kalau nggak sanggup dibuktikan dia bisa penjarakan gitu loh. Nah, seperti itu. Gitu. Siap Bang Rektor. Mungkin Pak Rusli, Ya, baik. apa pesan Bapak yang pertama untuk anak Bapak, yang kedua untuk masyarakat Aceh? Ya, yang saya pesan itu saja. Kita berdoa aja pada Allah lah kalau memang anak dari itu mau apa tu. Jadi tolong dia sebelum terlambat. Kan nggak ada yang terlambat. Apa dia malu dengan orang tua apa saja. Dia kasihan itu. Tu ada terompang ambing semua nanti bagaimana. Fikirlah kalau sudah nanti penyesalan tidak ada guna lagi. Kalau saya terus terang saja saya nggak fikir memang mungkin sudah takdir Allah daripada dihukum di akhirat, biar dihukum di dunia ni nggak apa-apa. Kalau saya demi Allah, saya siap kalau anak saya senang saya masuk penjara, cari aja dalil-dalil apa ayah dia bisa masuk penjara. Demi Allah nggak akan saya marah anak saya. Nggak apa-apa, saya ibadah situ, saya mengaji di situ mungkin saya nggak pernah ngaji mungkin. Biarlah saya dulu besar rupa macam-macam kan jadi ulama di penjara. Jadi tak ada masalah. Begitulah saya enggak rasa itu sudah takdir Allah, kerana apa yang dibuat oleh anak saya itu atas takdir Allah semua ada. Enggak mungkin itu. Allah lagi diuji saya ni. Apa saya menerima atau tidak. Jadi siapa melawan Allah? Enggak ada berani. Maka saya enggak jadi beban itulah. Jadi saya harap pada masyarakat umumnya tu berdoalah pada Allah semoga anak saya itu ditunjuk oleh Allah yang baik. Lain tidak ada cara kalau saya lihat itu. Kalau saya mungkin berubah, saya tekun pada Allah. Saya apa yang telah saya garis itu aja. Kerana saya masih hidup. Kalau saya dah mati, dah berani tipu Allah, tipu aja, ya apa-apa. Kalau saya tak bisa buat apa-apa lagi. Kalau saya dah aja, itu ayah dia. Yang tipe itu, yang jelek itu ayah dia. Yang jelek itu. Juga seperti mamak dia. Yang jelek itu, itulah suami dia. Supaya tahu. Itu yang jelek itu. Tak usah bilang baik kali. Tapi insyaAllah, saya tak pernah menyusahkan anak-anak saya semua. Dan isteri saya. Jadi baik, itu saja saya rasa pesan saya. Dan juga mahasiswa. Mahasiswa perlu khawatir untuk kuliah. Kuliah saja, tak ada masalah. Siapa mau take care terus saja. Kalau enggak, nanti orang cocok, enggak bisa take care balik oleh kita, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, kasihan yang dibeban-beban macam-macam tu. Kenapa? Saya sudah banyak, dulu saya ni kenapa terjadi lahir jauh di besar lahir jauh tu, kerana saya putus sekolah dulu. Maka janganlah dirasa oleh anak kita yang lain lagi. Sekarang apalagi itu sudah ada bantuan pemerintah, sudah ada semua. Jadi kalau saya terus saja sudah pesan kepada rektor, jangan ada kamu pecat orang, jangan ada kamu dihukum mahasiswa. Tapi proses hukum tetap berjalan. Saya ingat pesan supaya untuk ke depan tidak akan ada lagi. Itu saja, bukan kita membiarkan proses hukum kita hentikan, nyawa orang sudah hilang. Tidak mungkin. Terserah. Itu pemerintah apa dia. Saya tak ada pernah mengadu, tak pernah buat apa-apa. Anda lihat, saya tidak pernah membilang anak saya ini, anak saya itu. Isteri saya begini. Itu surat terbuka aja. Itu aja dulu yang pernah saya tulis. Saya tulis, terbuka, saya tekan. Lain tak pernah, tapi ke saya tak tahu apa-apa. Ya Allah yang dahaku. Ketawa saya kadang-kadang sendiri. Ketawa. Ayah siapa ada buat itu? Yang dia ngomong ayah siapa? Aneh saya itu. Dan juga saya, kalau saya ngomong anak-anak siapa? Kan anak Muslim bintang juga itu. Itulah, maka kita berdoa pada Tuhan lain mau bikin apa?
Tapi kalau untuk saya pergi kepada dia tu, dah saya tahu tu, lihat kan kamu ni kan tu, yang tahu anak saya. Bisa perang nanti, terus saja. Sekarang aja kamu lihat, ayah aja dibawa polisi. Apa lagi dia? Ayah aja dibawa polisi. Itu aja, nggak usah panjang-panjang fikir. Nggak tahu bawa lain apa. Nipu tanda tangan. Astagfirullahaladzim. Saya punya tanda tangan sendiri, kalau kamu lihat. 5 biji yang sama. Tapi cuma saya tahu itu tanda tangan saya. Apa lagi menipu orang punya saya. Dan ya udah apa saya tipu. Karena saya punya hak berhati anak. Udah apa saya cari penyakit. Itu nggak tahu alasan membawa apa. Akhirnya apa alasan dia. Kalau nggak bapak nggak mau datang ke kantor polisi, suruh panggil saya. Semua orang akan pinjukan saya. Sama aja bunuh. Saya bilang bawa ke Polda. Bawa aja masuk kerengkeng, saya siap. Saya bilang. Kalau memang saya salah. Dah apa dibawa ke kantor kamu tu? Nggak ada urusan tu. Itu antara saya dengan anak. Anak saya harus dengan saya. Kalau dia mau dengan saya pulang kampung sana, saya akan pulang. Mau apa? Bangsa Aceh ini tidak ada maki-maki anak di jalan. Tidak, apalagi isteri. Itu orang Aceh. Itu pesan orang tua saya tu. Apapun kamu gigit, nggak sah ngomong, tutup mulut rapat-rapat. Kalau ada apa-apa di jalan. Ini nggak suruh saya nak suruh maki-maki ribut-ribut. Tak apa. Itulah, itu yang saya nggak mahu. Saya itu ingat tu. Pesanan-pesanan orang tua dulu tu. Jadi baik, terima kasih. Supaya masyarakat jangan jadi masalah. Allah sudah menggariskan apa tu. Nggak usah khawatir. Tu, pasti ada penyelesaian dari Allah nantinya. Yang penting kita jangan berubah dakwah itu kita. Tujuan anak yatim itu insya-Allah Allah akan jaga. Saya enggak ragu sedikit pun. Enggak ragu. Baik. Jadi cukup di situlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Rusli, terima kasih banyak Pak. Doa kami Bapak selalu sehat. Allah beri kekuatan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang ada. Rakyat Aceh juga mudah-mudahan selalu mendoakan Bapak biar persoalan ini segera selesai Pak ya. Ya, amin. Baik, Pak Rektor, Pak Rusli, terima kasih atas kehadirannya. Demikian diskusi kita hari ini. Saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.